Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi, pada tanggal 1 Juni lalu, Microsoft itu baru saja mengumumkan laptop terbaru mereka, yaitu adalah Surface Laptop Go 2. Pada dasarnya Surface Laptop Go 2 ini memang benar-benar mirip dengan Surface Laptop Go yang rilis pada tahun 2020 lalu dengan dua perbedaan utama. Jadi, perbedaan pertama yang paling kelihatan adalah adanya warna baru. Jadi nggak cuma ada Platinum, Ice Blue, dan Sandstone, kini ada warna baru yaitu adalah Sage Green. Ini jujur aja nih, berita soal Surface Laptop Go 2 ini saya pertama kali tahu itu bukan dari website teknologi, tapi dari seorang teman saya yang mungkin nggak terlalu gadget entusias ya, tapi tetap begitu ada laptop satu ini langsung nge-repost di story-nya. Jadi ini laptop baru, wah warnanya bagus banget, ada Sage Green. Dan menurut saya beli laptop dengan alasan warnanya bagus tuh ya menurut saya fine-fine aja selama fungsi dasarnya terpenuhi. Dan ngomong-ngomong fungsi dasar, tentu kita harus ngomongin performa. Surface Laptop Go 2 ini punya performa yang menurut saya akan jauh lebih baik dibanding Surface Laptop Go yang pertama, dimana kali ini ditenagai oleh Intel Core i5-1135G7. Prosesor yang satu ini merupakan prosesor yang sama dengan ada pada Surface Laptop 4 ya. Menurut saya ini prosesor yang cukup mumpuni karena sebelumnya saya juga pakai Acer Aspire 5 yang punya Intel i5-1135G7. Dan yang paling penting adalah punya peningkatan grafik yang jauh lebih baik dibanding Surface Laptop Go yang pertama. Ini karena integrated graphics pada 1135G7 sudah pakai Intel Iris Xe. Dan Intel Iris Xe itu bisa apa saja ya. Dari pengalaman saya pernah ngedit video Full HD yang multi track, jadi sampai 3 track sekaligus. Dan menurut saya itu lancar-lancar aja ngeditnya pakai DaVinci Resolve, apalagi kalau Premiere ya, dimana Premiere itu akan lebih optimize lagi untuk Intel. Buat gaming juga saya pernah main CSGO, lalu beberapa game lain seperti Devil May Cry 5 itu pakai 1135G7 nggak ada masalah sama sekali. Tapi hati-hati nih, meskipun dia punya Intel Core i5-1135G7 yang punya grafiknya bagus, tapi belum tentu Microsoft itu bisa ngasih performa maksimal pada laptop tersebut. Karena pertama, laptop itu kecil banget, jadi dia cuma 12,4 inci untuk layarnya ya. Dan yang kedua, dia nggak punya kipas. Jadi ya, kalau dia tuh kan punya kipas, artinya dia biasanya punya thermal limit dan nggak boleh panas-panas banget, atau nggak ntar laptop terlalu panas dan tidak bisa dipakai. Harapan saya sebenarnya ini Surface Laptop Go 2 itu mungkin punya prosesor dari AMD ya, AMD Ryzen 5, dimana dia harusnya bakal lebih hemat lagi secara baterai. Dan sisanya terlihat sama-sama aja seperti Surface Laptop Go yang pertama. Jadi dia punya layar sebesar 12,4 inch Pixel Sense display ya. Ini juga resolusinya nggak nyampe Full HD, jadi 1936x1024. Rasio layar itu 3:2, jadi 3:2 itu menurut saya enak banget lah buat produktivitas. Konfigurasi RAM juga ada yang 4GB, ada yang 8GB, dan yang paling bagus nanti akan saya sampaikan di akhir video. Ekspektasi baterai juga mirip-mirip, jadi yang kalau tahun lalu itu 13 jam, sekarang 13,5 jam ya. Menurut saya ini sama-sama aja lah ya. Portnya juga sama, jadi ada USB-C 1 buah, lalu ada USB-A 1 buah, lalu ada 3,5 mm headphone jack, lalu masih ada juga support Surface Connect yang berfungsi sebagai charger, dan dimana menurut saya ini sebenarnya kalau bisa nggak usah ada aja lah ya diganti USB-C, karena dari pengalaman saya pakai device-device Surface, inilah yang paling sering rusak. Webcamnya masih HD, jadi 720p, tapi ya menurut saya kalau HD selama eksekusi ya bener, ya mungkin masih oke lah ketimbang dia Full HD tapi noisy semua. Masih punya konfigurasi mic yang sama, lalu konfigurasi speaker yang sama, Wi-Fi 6 juga. Ada sedikit peningkatan Bluetooth dari 5.0 di Surface Laptop Go pertama ke 5.1. Material konstruksi juga mirip-mirip ya, dimana dia tuh pakai aluminium di sisi atas, kemudian di bawahnya itu plastik. Berat juga bisa dibilang sama-sama aja di 1,1 kg. Oke, tadi adalah spesifikasi dari Surface Laptop Go 2. Dan sekarang mari kita ngomongin harganya. Jadi untuk base price-nya tahun ini tuh naik sedikit ya sebenarnya, dari yang awalnya tuh di Surface Laptop Go pertama $549, sekarang naik ke $599. Tapi jangan panik dulu nih. Setidaknya harganya naik itu kita dikasih storage yang lebih besar dan bukan eMMC. Jadi yang dulu base modelnya itu masih pakai storage eMMC yang menurut saya itu pelan banget dan janganlah dipakai, apalagi kalau mereknya itu Surface ya. Sekarang kita dikasih full SSD 128GB. Kalau kita mau nambah RAM ke 8GB itu harganya di $699, dan kalau kita mau nambah storage-nya jadi 256GB itu nambah lagi $100 ke $799. Kalau menurut saya ini pricing-nya meskipun base-nya lebih mahal, menurut saya ini jauh lebih bagus ketimbang Surface Laptop Go pertama, karena setidaknya setiap opsinya itu ya bisa dibilang cukup usable lah. Karena kalau yang dulu itu base-nya itu terlalu pelan ya, dari segi storage dia masih eMMC. Sementara kalau yang paling atasnya yang 256GB dan 8GB itu terlalu mahal karena di $899. Kalau saya pribadi, kalau saya akan beli Surface Laptop Go 2, saya akan minimal banget nih beli yang 125GB storage dan 8GB RAM. Ini karena Surface Laptop Go 2 ini punya integrated graphics yang sangat dipengaruhi performanya oleh RAM yang tersedia. Dan sebenarnya 8GB itu juga belum bisa memaksimalkan performa dari integrated graphics.
Dimana kalau dari pengalaman saya pribadi minimal kita ke 12 GB dulu lah, supaya integritas grafik saya itu bisa maksimal performnya. Dan dengan catatan juga 120 GB itu kalau saya itu hanya berurusan dengan file-file Office. Dimana kalau saya itu udah mikir ngedit video atau malah Excel yang besar banget, itu mungkin saya akan pilih ke 256 GB. 128 GB itu akan cepat sekali habisnya kalau kita banyak masukin file besar. Nah, jadi Surface Laptop Go 2 itu sebenarnya buat siapa? Nah, kalau dari bayangan saya, setidaknya tuh Surface Laptop Go 2 itu setidaknya untuk 3 golongan ya. Jadi golongan pertama adalah orang-orang yang butuh komputer ringan, dia juga kecil, tapi juga masih powerful dan display juga enak. Tapi dia bukan tablet, bukan iPad, dan harus bisa jalanin Windows. Ini adalah orang-orang seperti ini. Karena kalau kita pakai komputer itu model iPad, mungkin terlalu terbatas lah app-app yang bisa dipakai untuk produktivitas. Sebenarnya Microsoft juga punya produk satu lagi yang mungkin marketnya sama dengan Surface Laptop Go 2 ini, yaitu adalah Surface Go 3. Tapi kalau menurut saya ini terlalu underperforming lah. Jadi prosesor itu nggak terlalu kuat untuk hal-hal di luar kayak Office yang cuma ngetik-ketik ringan, atau Excel yang sedikit, atau PowerPoint yang mungkin udah jadi tinggal present. Nah, kalau Surface Laptop Go 2 ini setidaknya karena dia punya Core i5, dia bisa perform lebih bagus ketimbang Surface Go 3. Belum lagi Surface Laptop Go 3 juga diprediksi punya performa battery life yang lebih bagus ketimbang Surface Go 3 karena ya ini punya baterai yang lebih besar dan hemat daya juga layarnya ya, karena nggak nyampe Full HD. Lalu kalau itu pelajar seperti mahasiswa, kalau dari saya pribadi saya nggak terlalu suka dengan layar sekecil ini ya, karena Anda tuh akan berjam-jam ngabisin waktu di depan layar laptop. Dan menurut saya tuh kalau Anda memang akan seperti itu ya mendingan punya komputer dengan layar besar. Tapi ada juga kok teman saya yang laptop itu nggak selalu dipantengin karena seringnya mungkin baca atau nulis di tulis tangan ya, nggak mantengin di laptop. Dan saya juga pribadi juga kenal kok mahasiswa S2 dulu dia ngambil master hukum ya. Dari awal mulai kuliah sampai selesai dia pakai MacBook Air 11 inci yang kecil banget, tapi ya dia lulus-lulus aja. Dan tentunya meskipun dia punya Core i5, dia bukan buat gamer berat karena ya grafiknya itu meskipun di atas komputer-komputer kecil pada umumnya, sepertinya dia akan terbatas secara thermal lah, jadi nggak bisa panas-panas banget sehingga mungkin akan ada batasan performa maksimal. Oke, jadi demikian aja pandangan singkat saya soal Microsoft Surface Laptop Go 2. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk beli laptop yang satu ini? Silahkan tinggalkan di komentar. Oke, jadi demikian aja tanggapan singkat saya soal Surface Laptop Go 2. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk beli laptop ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.